ternyata kopi itu bisa kecanduan Mas, beneran kayak narkoba. Ada yang namanya kafein. Kafein kopi itu pernah dengar, ngantuk minum kopi, Iya, ngantuk iya, minum benar, kopi. benar. Sebenarnya itu tidak mempengaruhi ngantuk apa enggak, tapi lebih ke fokus karena ada kafeinnya itu bisa lebih fokus. Jadi kopi itu tidak terpengaruh terhadap ngantuk ya sebenarnya. Tidak. Dia lebih terpengaruh terhadap fokusnya itu ya. Kefokusan. Jadi kita lebih fokus, mata melek itu kan fokus. Pernah saya baca tentang Gus Dur. Gus Dur itu namanya mata batin. Mata batin kan kita tahu Gus Dur kan matanya seperti itu, tapi dia punya yang namanya mata batin. Nah, sejarahnya dari awal janin sampai dia jadi presiden itu ada di buku Gus Dur. Kemudian inline dengan kenapa sih Yahudi itu lebih pintar, ya kan? Lah Yahudi itu lebih diutamakan dengan kecerdasannya. Ternyata di dalam buku Gus Dur ini sama kecerdasan ada satu yang beririsan, yaitu kopi. Di Yahudi, anak umur 5-7 tahun itu dia dikasih kopi untuk meningkatkan fokusnya, untuk meningkatkan daya ingatnya di anak tersebut. Bentar Mas, gini. Kita kan tahu ya kalau anak-anak kita nih untuk minum kopi itu pasti susah lah ya, nggak mau kan. Betul. Apalagi kopi hitam, mereka Pahit. lebih suka susu gitu kan, apalagi mungkin kopi susu gitu yang terbentuk lebih manis gitu kan untuk anak-anak. Itu gimana Mas? Jadi kan ada treatmentnya, satu sendok dulu, 1 sendok. Jadi kalau misalnya kita 1 gelas mesti debar jantungnya kan berbeda juga, ya kan, debar jantung yang berbeda, makanya dia bisa jadi ya bukan lagi sehat malah sakit bisa kan gitu. Itu berarti kembali lagi ke kebiasaan ya sebenarnya. Ketika kita sudah memaksakan anak kita karena nggak biasa nih sebenarnya, karena anak kita biasa mungkin minum kopi nyicipin 1 sendok gitu kan, ini harus 1 gelas gitu kan, butuh penyesuaian juga, betul. Nah, treatmentnya ini memang dikasih untuk ya meningkatkan rangsangan otak dari anak-anak gitu. Jadi nggak 1 gelas aja, langsung 1 gelas, tapi 1 sendok untuk treatment di pertumbuhan otak untuk lebih fokus. Nah gini Mas, yang tadi tertarik tuh masalah Yahudi ya minum kopi. Sedangkan kopi kita kan banyak nih ya. Ada yang macam-macam deh mereknya, ada yang mudah berbentuk saset, udah yang mungkin berbentuk kita di kafe gitu kan. Itu mereka tuh biasanya Yahudi tuh minum kopi yang kayak gimana sih? Atau yang kayak kita biasa minum gitu ya, udah berbentuk saset di warung gitu kan? Atau gimana sebenarnya? Pengetahuan saya, kopi yang diminum bukan kopi saset. Bukan kopi saset ya? Bukan kopi saset. Okay. Kandungan kafeinnya itu mungkin nggak ada dalam kopi saset. Jadi mungkin jadi kayak ala bawah sadar aja bahwa kita ini minum kopi nggak ngantuk seperti itu. Padahal kita Indonesia ini kopi beannya banyak banget ya kan. Ya. Prosesnya itu udah baik banget di coffee shop juga sekarang udah banyak dan bisa kita nikmati, nggak seperti kayak mesin Starbucks gitu kan. Kita ada beberapa kopi-kopi yang dia bisa memang membuat kopi. Nah, kopi-kopi yang kayak gitu ya. Berarti biji-biji kopi yang dari lokal aja sebenarnya udah bagus. Udah bagus banget. Banyak tuh kan, kita ada di Wonosobo, Temanggung, bahkan di tempat kita ada tuh Mas, ada di daerah Cipari kalau nggak salah. Mereka tuh ada punya kopi lokal, ke petani lokal kopi. Itu memang ya itu sudah cukup kan, artinya buat konsumsi anak-anak kita gitu kan sebenarnya udah cukup ya? Sudah cukup banget. Dan kita memang mikirnya ya untuk meningkatkan daya ingatnya itu aja. Oke Mas, gini Mas, tadi satu juga nih masalah Yahudi dan Gus Dur ya. Iya. Kita tahu beliau nih, Gus Dur nih tokoh yang luar biasa. Selain dari tokoh agama, Gus Dur juga tokoh nasionalis. Mantan presiden yang benar-benar sangat dihormati. Bukan hanya orang Islam aja Mas, ternyata beliau walaupun dari orang Muslim, tetapi beliau itu punya teman yang sangat banyak. Artinya beliau ini menghormati dari segi cerdasannya juga. Jadi gimana Mas trik-triknya? Apa sih yang treatment yang dilakukan beliau gitu kan dengan kesamaan dan orang-orang Yahudi yang katanya memang pintar gitu, seperti apa Mas? Ternyata kita salut juga sama Gus Dur, yaitu lulusan dan dididik di Tebu Ireng, kita tahu ya. Iya, Tebu Ireng ya.
pondok pesantren pondok ya. pesantren dengan keluarga yang berdasarkan ilmu agama, mesti membesarkan Gus Dur itu dengan tuntutan-tuntutan agama. Agama ya kita tahu Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, kemarin itu yang saya baca untuk kecerdasan ketika dari janin hingga anak-anak itu sangat berpengaruh banget. Itu dampak ke dewasa, itu dampak ke depannya. Kalau yang di Yahudi, dia meningkatkan menggunakan lagu-lagu klasik. Ya, ya. Kalau yang di Islam mendengarkan dengan murotal, dengan baca Quran juga. Ya, ya. Ternyata itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau yang pernah jurnal yang saya baca, dari umur 25 minggu itu sekitar 6,25 bulan itu udah bisa merangsang suara. Rangsangan suaranya yaitu dari 4 sampai 4.000 Hz. 4 sampai 4.000 Hz itu masuk di klasik dan murotal. Oh, jadi dua-dua frekuensi musik klasik dengan bacaan murotal Al-Quran ini sama ya, artinya? Nah, sama, tapi di sini juga ada penelitian bahwa yang klasik itu meningkatkan sekitar 9,96. Tetapi kalau yang di murotal itu bisa sampai 12 sampai 21. Wah, keren ya. 21% untuk meningkatkannya, untuk meningkatkan rangsangannya. Jadi rangsangan itu kan memang pertama dari suara yang pasif ataupun aktif, maksudnya yang mendengar aja ataupun kita membaca itu berbeda juga. Kalau kita membaca mendengarkan itu sekitar 12%. Ketika kita membaca itu kan mesti merangsang detak jantung. Detak jantung inilah yang diterjemahkan untuk indera pendengar sampai berpikirnya atau otaknya di janin tersebut. Seperti itu di janin dulu Pak. Iya. Janin, makanya orang-orang Yahudi dari janin untuk menghasilkan anak yang baik, gitu kan, dia melihat dari otaknya dari janinnya itu. Janin kan kita juga ada treatment tersebut sampai ke setelah itu anak-anak itu sekitar frekuensinya 4 sampai 6 Hz. 4 sampai 6 Hz itu juga anak-anaknya mereka dilatih. Kalau misalnya 4 sampai 6 Hz itu kan ada di gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang-gelombang yang mana kita dengar cuma yang seperti itu. Anak-anak tadi usia berapa ya Mas? Anak-anak itu rentang usia dari 5 sampai 12 tahun. Oh, usia anak SD ya? Anak ya? SD, betul. Itu ternyata frekuensi suara itu memang berpengaruh banget. Suara itu kan rangsangannya dari suara ke otak dan hati. Iya. Seperti itu. Wah, jadi bener ya? Ya itu ternyata pintar, kita tuh sebenarnya bisa kayak mereka gitu kan. Treatment yang dilakukan pun kita punya gitu kan, dari janin ya, lalu sampai gitu kan, untuk menghasilkan sebuah anak yang luar biasa gitu ya, punya kecerdasan yang kita impikan kan gitu. Betul. Itu memang kalau misalnya di Yahudi itu kita tahu ya, Yahudi itu otak nomor 1, fisiknya nggak tahu gimana, pasti otak nomor 1, yang di kecerdasan otak nomor 1. Tapi kalau kita sendiri bukan cuma otak, tapi hati juga. Ya. Makanya itu kita bisa melihat ini bukan bukan kita membeda-bedakan, tapi kita bisa melihat dari ini perspektif saya sendiri nih. Iya. Dengan cara ibadahnya mereka. Kalau Yahudi kan dia selalu membaca Taurat, ya kan, yang ada di dinding ratapan, dia seperti ngangguk-ngangguk kepala. Otak yang duluan. Iya kan? Iya, iya. Kita sebenarnya otak dulu yang duluan. Kita takbir, otak yang duluan. Iya. Kan? Iya. Iya kan? Terus kita ruku, otak sama hati sejajar. Ya. Kita sujud, otak tuh nggak ada apa-apanya. Ya. Hati yang seperti itu. Seperti itu sih perbandingan yang saya lihat dan pernah saya dengar.
tahu, baca, ternyata memang kita itu nggak salah sama Yahudi. Kita bukan ini membanding-bandingkan, tapi kita tuh sama orang untuk otak dan hati dan harus Berarti treatmentnya aja mungkin ya Mas ya. Artinya treatment kalau kita tuh sama-sama mereka, ya sama-sama orang-orang Yahudi, kita kan punya hati nih tadi yang misalnya. Bahkan hati kita tuh, kolbu kita kalau bersih itu ya, insya Allah kan lebih hebat lah dari mereka lah. Iya. Kita bisa lah, kita muslim tuh bisa gitu loh ya. Makanya bukan cuman rasional aja, tapi emosional kita. Itu ya, kita punya dan kekuatan kita itu ada rasional dan emosional. Satu lagi Mas, buat penutup nih ya, penutup kata-kata hari ini gitu ya, gimana Mas? Ya. Kata-kata hari ini, kalau hari ini kebetulan tadi ngelihat login ya, dan masih terbekas bahwa dunia itu seperti di kita genggaman. Jadi kalau misalnya kita nggak dapat, itu sudah tinggal lepas saja. Ya, dunia itu seperti pengembang, tapi akhirat masih tetap. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita bikin video selanjutnya lagi ya. Tunggu kita ya.